Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Rok dalamnya selutut dilapisi dengan tulle transparan yang lembut menjuntai jatuh menutupi sepatunya yang berwarna putih dengan lapisan brokat warna senada. Penampilan Sarah benar simpel. Wajahnya dipulas make up natural warna nude yang lembut. Rambut panjangnya juga hanya ditata sangat sederhana model sanggul croissant chignon. Diberi sentuhan hanya sebuah hiasan bunga mutiara kecil di sela rambutnya. Leher jenjangnya tampak polos tanpa perhiasan apapun. Kecuali sepasang anting mutiara menghias telinganya. Tapi itu membuat Sarah terlihat begitu elegan dan sempurna. Raka sejenak terpana ketika melihat Sarah berjalan ke arahnya yang seperti melayang di atas permadani. Sempat Raka penasaran dengan gaun yang dikenakan Sarah pada saat pernikahan mereka. Mengingat 2 hari yang lalu menerima paket jas beserta gaun pengantin lengkap dari Sarah. Raka tidak yakin Sarah bisa mengimbangi penampilan maskulin dan mewah Raka saat berada dalam balutan jas pengantinnya. Menurutnya, Sarah terlalu over percaya diri dengan menolak menggunakan gaun pengantin yang sudah disiapkan untuk Sally itu. Tapi ternyata, Raka salah besar. Hampir semua tamu berdecak kagum dengan keanggunan Sarah sebagai pengantin hari itu. Bahkan Raka hampir tak bisa bohong. Dia sempat terpesona. Bibir Sarah hanya berhias senyum tipis sepanjang prosesi. Mereka mengucapkan janji nikah dan bertukar cincin seadanya sesuai prosedur acara. Pernikahan itu hanya indah di mata orang banyak. Tapi kedua mempelai menikmati perasaan hambar tanpa makna di dalam hati. Resepsi yang berlangsung di ballroom hotel itu baru saja selesai. Setelah bersilaturahmi dengan seluruh keluarga, kedua pengantin sudah harus masuk ke kamar pengantin yang juga ada di hotel yang sama tempat acara resepsi dilaksanakan. Raka dan Sarah sebenarnya berencana sama kabur ke apartemen masing-masing setelah resepsi selesai. Tapi hal itu menjadi mustahil dilakukan karena orang tua Raka ternyata ingin menginap juga selama 3 malam di hotel yang sama. Kata Papa Raka, mau ganti suasana membawa Mama Raka yang masih dalam pemulihan setelah stroke. Sekaligus ingin mengenal dekat menantu mereka. Selama ini mereka cuma tahu Sally lah yang akan menjadi istri Raka. Mereka tak pernah menyangka ternyata Sarah mencintai sang kakak bukan sang adik yang menjadi tunangannya selama ini. Kamar tipe Royal Suite yang mewah itu berada di lantai paling atas dari hotel, langsung terhubung dengan rooftop. Dari atas atap itu dapat menikmati pemandangan indah kota dan langit malam di kota Surabaya yang cantik. Fasilitas mewah dihadirkan dalam kamar itu. Ada 1 ruang tempat tidur yang sangat luas, ruang tamu dengan set sofa yang luks, ruang makan besar dan tersedia ruang kerja yang megah dan sebuah kolam renang privat. Kamar pengantin itu dihadiahkan oleh ayah Raka untuk malam pengantin mereka. Kamar orang tua Raka sendiri berada di sebelah kamar mereka. Sarah mendahului masuk ke dalam kamar. Air mukanya menunjukkan kelelahan yang sangat. Rasanya pasti enak jika langsung mandi dengan air panas dan kemudian pergi tidur, pikirnya. Raka tentu saja tidak akan cepat untuk naik. Dia masih bersama orang tuanya, mengantarkan papa dan mamanya ke kamar mereka. Dia pasti menyibukkan dirinya dengan mengobrol untuk meminimalisasi pertemuan dengan Sarah. Sarah melepas gaun yang dikenakan untuk resepsi tadi. Gaun merah marun maxi dress bahan satin yang membuat lekuk tubuhnya tergambar sempurna saat tadi dikenakannya sepanjang acara resepsi. Segera dengan tak sabar, Sarah ke kamar mandi dan berendam di dalam bathtub dengan air hangat. Lelah seharian ini terasa begitu menguras jiwa dan raganya. 3 hari ke depan sandiwara ini masih harus berlangsung. Sarah harus menyiapkan mentalnya untuk berperang melawan hatinya. Setelah lebih setengah jam menikmati kenyamanan berendam,
Sarah beranjak dengan tubuh yang terasa lebih enak dan rileks. Beberapa tetes minyak asiri chamomile tadi benar-benar memberikan keajaiban untuknya. Ketika asik mengeringkan tubuhnya dengan handuk, Sarah menyadari dia melupakan piyama tidurnya. Piyama itu ada di dalam koper kecil yang diletakkannya di dalam lemari kamar. Dengan tubuh yang hanya dibalut handuk, Sarah keluar kamar mandi dan melangkah ke arah lemari. Untung saja Raka belum kembali dari kamar orang tuanya, pikir Sarah. Setelah mendapatkan pakaiannya, Sarah bermaksud mengenakannya segera. Sebuah dehem berat yang disengaja mengejutkan Sarah. Hampir membuatnya berteriak saking terkejutnya. Sarah berbalik dengan mata melotot yang hampir keluar dari rongga matanya. Di sudut kamar dekat meja brankas, Raka berdiri seperti patung. Tangannya masih memegang beberapa map surat. Pandangannya masih terpaku kepada Sarah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sarah bertanya setengah berteriak. Wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Tangannya bersilang mendekap dada, seolah hendak berlindung dari serangan. "Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu berganti pakaian di sini?" Raka menjawab dengan sinis. "Kamu datang kenapa juga tidak bersuara?" bentak Sarah kesal. "Apa aku harus berteriak memberi pengumuman kalau aku masuk kamar? Dan lagi kamu mandi sudah berapa lama? Aku malah mengira kamu tidak ada di sini." Raka membalik tubuhnya dengan acuh. Sarah setengah berlari masuk kembali ke dalam kamar mandi. Dadanya bergemuruh antara rasa gugup dan kesal. Betapa malunya Sarah memikirkan kejadian barusan. Entah berapa lama Raka telah berdiri di sana. Dan tentu saja dia telah melihat Sarah yang hanya mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya. Sarah mengenakan bajunya dengan perasaan malu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Raka pasti telah menontonnya yang begitu santai dalam keadaan setengah telanjang. Lama Sarah berdiri di depan cermin wastafel, menggigit bibirnya dengan salah tingkah. Bingung harus bagaimana saat dia berhadapan kembali dengan Raka. Laki sombong itu pasti akan berpikir dia sengaja melakukannya. Atau mungkin dia mengira Sarah ingin berlaku seperti istri yang sebenarnya. Sarah menepuk keningnya sambil mengumpat tidak jelas. Kejadian ini benar tragedi yang memalukan baginya. Bisa saja Raka akan merendahkannya setelah kejadian ini. Aku harus menjelaskannya, biar dia tidak salah paham. Sarah bertekad menghadapi Raka dan membuatnya mengerti. Sarah benar tidak menyangka Raka pulang lebih awal. Sarah membuka pintu kamar mandi dengan hati-hati, hampir tanpa suara. Kepalanya menjulur memastikan Raka di mana. Tapi ruangan itu kosong. Yang dicarinya tidak ada di sana. Benar saja, Raka tidak ada di mana. Mana dia menghilang tanpa jejak. Sarah mengusap dadanya dengan lega. Mungkin dia keluar entah kemana. Aku harus segera tidur. Supaya aku tidak perlu berhadapan atau berbicara dengannya. Setidaknya untuk malam ini, pikir Sarah. Diambilnya bantal dan selimut dari ranjang besar di tengah kamar tidur itu. Di sana sudah dihias sedemikian rupa romantik oleh pihak hotel. Di atas spray merah muda yang lembut itu bertabur kelopak mawar yang menebarkan bau harum yang segar. Di meja sebelah tempat tidur disediakan beberapa botol minuman impor dan gelas anggur yang disajikan dengan cantik. Sarah melengos dengan bibir seperti mencibir seolah menertawakan kerja keras pelayan hotel yang sudah susah payah mendekor ini semua. Pekerjaan yang sangat sia-sia, karena tidak akan ada pengantin yang menghabiskan malam pertamanya di sana. Sarah menuju kursi sofa panjang yang ada di ruang tamu kamar, menyiapkan tempat tidurnya, dan segera menyusup ke dalam selimut. Dia benar tidak peduli dengan keberadaan Raka. Andaikan Raka ingin kembali, toh dia punya paski sendiri untuk membuka pintu. Dan Sarah segera memejamkan matanya. Dia yakin dengan sikap arogan Raka. Tentunya dia tidak perlu mengkhawatirkan Raka akan mengganggunya. Mereka sudah sepakat untuk hanya menikah pura-pura. Raka meneguk wine dari gelasnya dengan muka merah padam. Matanya memandang suasana bar hotel yang tidak terlalu ramai.
Beberapa meja masih terisi kelompok orang dan pasangan. Pasangan yang larut dalam suasana. Masih terbayang kejadian di dalam kamar tadi. Sungguh dia tidak menyangka gadis aneh itu tiba muncul dan berjalan dengan santainya hanya dengan menggunakan handuk di depan matanya. Raka sendiri bingung kenapa dia tidak langsung menegurnya. Saat tubuh semampai putih mulus itu seperti fashion show tanpa menyadari keberadaannya. Sebenarnya Raka tahu kalau Sarah berada di kamar mandi. Dia hanya mau memasukkan beberapa berkas ke dalam brankas. Itu adalah dokumen yang diberikan ayahnya tadi untuk diperiksa. Sementara 3 hari terjebak di dalam suasana bulan madu ini. Rencananya dia akan bekerja dari kamar hotel. Sekarang suasananya menjadi sangat kikuk. Sarah pasti berprasangka Raka sengaja masuk dan mempermalukan Sarah. Atau mungkin Sarah berpikir Raka mau mengambil keuntungan dari status palsu mereka. Raka merasa serba salah. Harus bagaimana berhadapan dengan Sarah. Tentu saja dia akan menyalahkan Raka atas kejadian itu. Lagu Selena Gomez, Lose You to Love Me, memenuhi ruangan bar. Terdengar begitu menusuk telinga sampai ke dalam hati Raka. Yah. Lirik lagu itu begitu tepat dan sempurna menggambarkan perasaan Raka saat ini. Begitu mudah saling mencampakkannya seolah-olah dia memang layak menerimanya. Raka menelan ludahnya sendiri dengan getir. Dia melirik jam tangannya. Sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Raka harus kembali ke kamar. Dia belum membersihkan badannya setelah acara padat seharian. Bahkan dia belum berganti pakaian dari acara resepsi tadi. Sekarang Sarah pasti sudah tidur dengan nyaman di atas tempat tidur besar itu. Dia hanya perlu masuk, mandi dan berganti pakaian, lalu tidur di kamar tamu. Besok pagi dia sudah berjanji sarapan bersama papa dan mamanya. Raka akhirnya memutuskan kembali ke kamar. Jikapun Sarah masih belum tidur dan marah padanya, dia akan bersikap cuek saja. Setelah membuka pintu kamar, dengan mengendap dia masuk. Raka terkesima mendapati Sarah sudah tidur di atas kursi sofa ruang tamu. Gadis itu seperti peri yang kelelahan. Tampak nyenyak. Dibungkus oleh selimut tebal sambil memeluk sebuah guling di dalam keremangan lampu. Raka tidak menyangka Sarah memilih tidur di atas sofa. Sebagai laki seharusnya dialah yang tidur di sana. Raka masuk ke dalam kamar mandi. Membersihkan dirinya seadanya. Rasanya terlalu malam untuk mandi. Raka benar lelah. Yang ada di pikirannya adalah tidur segera. Setelah berganti baju bersih, Raka bersiap mengistirahatkan tubuhnya yang letih. Ranjang pengantin itu begitu mengundang untuk ditiduri. Raka sesaat menikmati keindahan penataannya. Seharusnya di sana dia dan Sally menghabiskan malam pengantin dengan penuh kemesraan. Raka akan menggendong tubuh istrinya ke tempat tidur yang bernuansa romantis itu kemudian membaringkan perlahan di atas spray sutra yang lembut dan licin. Kulit halus sang istri akan menyatu dengan rona kain merah jambu peach itu tentu akan memberikan kesan yang sangat menggoda. Betapa dramatisnya ketika jemari Raka menyusuri setiap lekuk tubuh sang istri dan membelainya dengan lembut dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dengan tangannya sendiri, dia akan melepas satu persatu kain yang melekat pada tubuh istrinya. Tak akan dibiarkannya. Sang istrinya membuka matanya barang sekejap. Setiap sentuhannya akan memanjakan sang istri sampai dia tidak ingat berada di mana. Dan kehangatan malam pertama yang diberikannya, tidak akan dilupakan istrinya seumur hidupnya. Raka menyeringai sendiri, saat tersadar dari hayalannya. Betapa bodohnya pikiran itu. Dia adalah pria yang dicampakkan. Laki malang yang memalukan. Status itu memang layak disematkan padanya. Bagaimana tidak? Pengantin wanita yang sebenarnya meninggalkannya. Atau lebih tepatnya, melarikan diri dari pernikahan dengannya. Dan Raka, sebagai pengantin yang malang, dengan tanpa malu tetap menjadikan dirinya mempelai di hari terkutuk itu. Berdiri seperti orang bodoh. Mengucapkan janji pernikahan dengan seorang wanita lain.
Wanita asing yang dipaksa menemani dirinya membohongi dunia. Kebohongan itu dia lakukan di atas alasan tak punya pilihan lain. Tetapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya yang terdalam dia menyadari. Semua dilakukannya karena keegoisannya, ketakutannya dan ketidaksanggupannya menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Sebagai laki, Raka merasa dia sangat pengecut dan begitu rendah. Raka menghela nafasnya panjang. Ranjang pengantin nuansa merah jambu di hadapannya itu seperti menertawainya dalam hening. Tidak ada dan tak akan ada yang terjadi di sana. Bahkan Raka pun tak akan menyentuhnya. Dengan enggan Raka mengambil sebuah bed cover cadangan dari lemari, lalu meletakkannya di atas lantai yang beralas permadani Persia mahal itu. Setelah mengambil bantal, mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur, Raka berbaring terlentang di sana sambil mendekap dadanya. Dipandangnya langit kamar yang gelap. Semua kejadian dan peristiwa berputar di dalam kepalanya. Semua hal mengulang seperti kilas balik sebuah film. Sampai pada satu kejadian, tiba ingatannya seperti bergerak lamban enggan untuk segera usai. Kejadian pada saat Sarah berjalan ke arahnya, dengan memegang buket mawar berwarna krem dikelilingi oleh bunga baby's breath berwarna putih. Dalam balutan gaun pengantin sederhananya, dia seperti melayang di atas tanah. Di saat itulah, pertama kali Raka melihat dengan seksama pada sosok Sarah. Perempuan itu begitu cantik, anggun dan menawan. Dia akan tampak sempurna mengenakan apa saja, bahkan jika yang dikenakannya hanyalah sehelai kain murahan. Tanpa diiringi oleh seorang bridesmaid ataupun ayah yang mengantarnya menuju tempat Raka berdiri dengan sunggingan senyum tipis di bibir tetapi tatapan kosong dan hampa, dia berjalan dari pintu. Langkahnya pelan seperti melayang. Dagunya agak terangkat. Bahkan dari ekspresi itu siapapun tak bisa menebak apakah dia bahagia ataukah marah dengan pernikahan itu. Raka memandang ranjang pengantin di tengah ruangan itu. Ranjang pengantin itu menjadi begitu suram, dingin dan menyedihkan. Kedua mempelai yang seharusnya malam itu menghabiskan waktu di atasnya, terbaring di tempat yang berbeda di dalam kamar yang sama. Larut dalam pikirannya masing-masing, dan tertidur dalam kelelahan raga, hati dan jiwa. Pagi yang cerah. Di ruang makan pribadi mereka, sarapan telah disediakan oleh pelayan. Menu berdasarkan request Raka, lebih banyak dari seharusnya. Di atas meja makan yang lumayan besar itu tersedia aneka menu sarapan full breakfast. Ada roti panggang dengan preserve butter dan selai kacang, waffle favorit Raka, baked egg avocado kesukaan Papa Raka, bubur ayam disediakan khusus untuk Mama Raka. Tambahan lain ada pancake dan buah potong fresh, kemudian beverage 1 poci green tea dan juga susu segar. Sarah sudah mandi lebih pagi dan berpakaian rapi. Mengenakan rok plisket coklat muda di bawah lutut dipadukan dengan atasan coklat model turtleneck yang setingkat lebih muda warnanya dari bawahannya. Penampilannya sederhana itu tetap memancarkan aura yang elegan. Raka tampak lebih kasual dengan celana model tailoring dan baju oblong yang santai. Rencana sarapan bersama ini sudah dilontarkan Mama Raka tadi malam usai pesta resepsi. Dan dengan patuh Raka menyetujuinya. Sarah juga mengiyakan dengan manis. Sekarang mereka berdua duduk di ruang tamu dengan tegang, seperti sedang menunggu panggilan ujian. Kita harus berusaha meyakinkan mereka. Jangan bertingkah mencurigakan, ucap Raka datar tanpa mengalihkan wajahnya dari handphone di tangannya. Sarah diam tak menyahut. Dia sibuk sendiri membalas chat Jen, asistennya yang membicarakan soal urusan butik. Lebih di depan Mama. Dia adalah orang yang sensitif, Raka menambahkan lagi. Sarah mencibir dalam hati. Selalu dia yang dituntut menjaga perasaan orang lain. Lalu yang bisa menjaga perasaannya siapa? Bel berbunyi. Raka langsung berdiri dan membuka pintu. Sarah mengikuti dari belakang dengan senyum manis. Mama Raka yang masih dalam pemulihan dari sakit,
Didorong menggunakan kursi roda oleh Dea asisten Raka. Pagi Ma. Pagi Pak. Raka mencium pipi kiri kanan orang tuanya dengan hangat. Pagi sayang. Sambut Mama Raka dengan sumringah. Tangan kiri Raka memberi kode untuk melakukan hal yang sama. Sarah berdiri seperti orang bingung. Tiba Raka menarik tangan Sarah dan mengantarnya langsung berdiri di depan Papa dan Mama Raka. Bibir Raka memberi isyarat seperti sedang memberi ciuman. Sarah baru tersadar dengan apa yang harus dilakukannya. Pagi Tante. Pagi Om. Sarah mendaratkan ciuman di pipi kanan dan kiri kedua mertuanya itu dengan kikuk. Benar keterlaluan Raka ini. Kenapa dia tidak memberitahukan apa saja kebiasaan mereka saat bertemu? Setidaknya Sarah tidak terlihat begitu kaku melakukannya. Sayang, jangan panggil Om dan Tante lagi. Panggil Mama dan Papa saja. Mama Raka bertingkah seperti orang yang protes berat. Raka segera memeluk pundak Sarah. Iya, sayang, Mama benar. Sarah tak menyangka dengan reaksi Raka yang luar biasa berbeda itu. Mata Sarah mendelik ke arah Raka. Ini di luar skenario sama sekali. Sarah tidak berkeberatan berakting di depan orang tua Raka, tapi tidak perlu juga menurut Sarah memeluknya begitu. Bahkan memanggilnya dengan kata sayang segala. Oh, iya Tante. Mama. Sahut Sarah salah tingkah. Tenang saja. Dia akan segera terbiasa. Raka menyeringai sambil menekan pundak Sarah. Seolah memberi instruksi buat Sarah. Papa dan Mama Raka tertawa melihat tingkah anak dan menantunya itu. Raka mengambil alih mendorong kursi roda mamanya. Ayo, kita sarapan saja. Mama pasti sudah lapar. Ujar Raka disambut tawa kecil mamanya. Meskipun sudah berumur, Mama Raka terlihat masih cantik. Guratan pesona masa mudanya masih kentara. Papa Raka mengambil duduk di kursi di sebelah Mama Raka. Sarah duduk dengan patuh di sebelah Raka. Bagaimana malam tadi? Sepertinya kalian berdua kurang tidur. Papa Raka tertawa menggoda. Wajah Sarah langsung merah padam. Raka menyambutnya dengan tawa guyonan papanya. Seolah membenarkan apa yang dikatakan sang ayah. Dea, kamu tidak ikut sarapan. Tegur Raka pada asistennya yang duduk di kursi ruang tamu. Mengalihkan pembicaraan sang ayah. Saya sudah sarapan di resto hotel tadi. Sebelum ke kamar bapak dan ibu, jawab Dea. Raka mengambilkan mangkok bubur untuk mamanya. Sementara Papa Sarah sudah mulai menyendok bag egg avocado kesukaannya. Papamu ini loh, terlalu bersemangat untuk sarapan bersama kalian. Sebenarnya, tidak enak mengganggu kalian pagi. Mama Raka mencibir manja ke arah suaminya. Bukannya Mama yang tidak sabaran bertemu menantu barunya. Goda Papa Raka. Sarah benar merasa seperti orang bodoh di depan orang tua Raka. Mereka begitu hangat dan penuh cinta. Sementara Sarah dan Raja mati-matian berakting hanya untuk terlihat sebagai suami istri. Sayang, makanlah. Ini waffle kesukaanmu. Mumpung masih hangat. Raka meletakkan sepotong waffle di piring Sarah yang masih kosong. Sekali lagi Sarah mendelik ke arah Raka. Sok tahu sekali. Sejak kapan dia tahu aku menyukai waffle? Bukannya itu favoritnya? Sarah bukan penggemar waffle. Dia biasanya akan memesan pancake yang diberi topping sirup maple dan whipped cream untuk menu breakfast. Selama sarapan, mereka asyik mengobrol dengan pembicaraan ringan, mengenai beberapa hal lucu yang terjadi saat prosesi pernikahan. Sarah hanya menyahut dengan jawaban pendek dan kadang ikut tertawa. Sarah tidak harus banyak bicara. Semua hal selalu diambil alih Raka menjawabnya. Selesai sarapan, mereka duduk santai di ruang tamu kamar yang cukup luas itu. Mama dan Papa Raka duduk santai di sofa besar yang dijadikan tempat tidur Sarah tadi malam. Sarah mengambil tempat duduk di sofa panjang di seberang meja. Dea, sang asisten Raka nampak sedang membahas beberapa hal yang berhubungan tentang pekerjaan di ruang kerja Raka. Sarah, Mama benar.
Benar bahagia untuk kalian. Mama Raka berucap lembut. Senyum wanita parubaya itu begitu tulus. Makasih Tante Ma. Sarah sama sekali belum terbiasa dengan panggilan mama itu. Papa benar nggak mengira. Raka menikahi kamu Sarah, bukannya Sally. Selama ini tunangannya dengan Sally nikahnya sama kakaknya. Kalian anak muda ini benar aneh. Papa Raka terkekeh seperti yang dibicarakannya sangat lucu. Sejak kapan sih hubungannya kalian berdua Raka itu? Tanya Papa Raka dengan nada penasaran. Pertanyaan ini simpel, tapi membuat Sarah kelimpungan tak tahu harus menjawab apa. Dari pertama kali aku melihatnya, aku sudah jatuh cinta. Entah sejak kapan Raka telah ada duduk di sampingnya. Merapat begitu saja tanpa ada pemberitahuan. Sarah melotot pada Raka. Pagi ini entah berapa kali dia membeliak matanya pada Raka. Sikap Raka yang aneh dan berlebihan itu membuat Sarah tidak nyaman. Dulu, aku bertunangan dengan Sally karena aku kira aku menyukai dia dan Sally pun merespon sama. Tapi sebenarnya aku baru menyadari aku menyukai Sarah. Selama bertunangan dengan Sally, kami berdua diam berhubungan. Raka mengedipkan matanya pada Sarah dengan genit. Sarah benar tidak percaya apakah laki di sampingnya ini adalah laki yang sama dengan Raka yang berbicara dengan nada dingin padanya selama ini. Bersambung dulu ya teman-teman.